Kerja Nasional PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta pada akhir minggu lalu memang belum menghasilkan keputusan soal calon-calon utama. Soal jagoan-jagoan utama yang bakal dimajukan oleh PDI Perjuangan di ajang Pilkada mendatang. Rakernas kali ini terasa lebih mengedepankan konsolidasi dan menaikkan moral dari semua jajaran pengurus dari seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti persiapan pilkada serentak luput dari pembahasan. Malah sebaliknya, inilah isu terhangat yang banyak dibahas di dalam maupun di sela-sela rapat. Salah satu keputusan utama dan terpenting Rakernas adalah pembentukan tim pemenangan Pilkada 2024 yang dikomandoi oleh Bang Adian Napitupulu. Boleh dibilang, inilah salah satu keputusan terpenting dan keputusan kejutan dari Rakernas kali ini. Munculnya kader yang relatif muda, jago lapangan, mantan demonstran, dan juga orang yang dikenal pemberani dan bersih, ini adalah angin segar dan pembaharuan yang dilakukan oleh partainya Ibu Mega tersebut. Komandan Adian Napitupulu dikenal berpendirian tegas, idealis, dan tidak kompromis. Bang Adian juga lebih berani bertarung dan melawan tekanan-tekanan dari kekuasaan melalui jajaran aparatnya. Ini pastinya memberikan angin segar dan sekaligus harapan baru. Namun begitu, yang perlu kita catat juga, buat memenangkan sebanyak mungkin daerah di Pilkada serentak mendatang, kunci utamanya adalah para calon. Kunci utamanya adalah para jagoan yang siap diterjunkan oleh PDIP di daerah-daerah pertarungan terpenting. Nah, makanya di ajang Rakernas kemarin, tokoh-tokoh yang paling banyak mendapatkan sambutan dari para kader Banteng, selain tentunya mantan Capres Ganjar Pranowo, yang paling banyak mendapatkan sambutan adalah tokoh-tokoh yang dirasa bakal sanggup mengemban tugas berat bertarung di medan-medan pertempuran terberat di ajang Pilkada mendatang. Ada Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, Pak Hendrar Prihadi, Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, lalu ada juga Ibu Menteri Sosial Tri Risma Harini. Bintang yang paling disambut antusias oleh para kader PDIP tentu saja adalah Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Dan tampaknya dari sisi Pak Ahok sendiri, tampaknya dia ini memang sudah dan sedang bersiap buat bertarung di ajang Pilkada mendatang. Pak Ahok sudah mulai melakukan kampanye halus lewat tayangan rutin di YouTube, lewat acara A3, Ask Ahok Anything. Lewat acara ini, Pak Ahok membahas berbagai persoalan masyarakat, pengalaman-pengalamannya dalam memimpin dan juga solusi-solusi yang ditawarkannya. Soal kemana Pak Ahok bakal ditugaskan, tampaknya PDI Perjuangan bakal menghindari menerjunkan kembali Pak Ahok di Jakarta. Ini wilayah yang dianggap terlalu beresiko buat Pak Ahok. Apalagi ada kemungkinan lawan lama yang pernah mengalahkannya, yakni Pak Anies Baswedan, dia juga bakal bertarung lagi di Pilkada Jakarta. Untuk melawan Pak Anies, PDI Perjuangan bisa memajukan bintang baru mereka, yakni Pak Andika Perkasa. Ini adalah nama yang bisa memporak-porandakan hasil survei selama ini. Namun begitu, buat bertarung di Jakarta, PDIP harus berkoalisi. Mereka masih kekurangan 6 kursi buat bisa memajukan jagoannya. Makanya, mereka harus menjajaki berkoalisi dengan PKB yang punya 10 kursi atau partai lainnya. Bila Jenderal Andika ditempatkan di Jakarta, maka Pak Ahok akan dikirim balik ke tempat yang lebih aman, yakni Pulau Sumatera, pulau asal Pak Ahok sendiri. Kali ini Pak Ahok bakal diterjunkan buat memenangkan Sumatera Utara. Kebetulan, di provinsi tersebut, PDI Perjuangan bisa maju sendirian. Makanya kalau benar ditugaskan di Sumut, Pak Ahok sebetulnya bisa tancap gas sedini mungkin. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Tengah, ke kandang Banteng Jawa Tengah. Di provinsi ini, PDIP juga bisa maju tanpa berkoalisi. Makanya di sini mereka pun bisa tancap gas. Apalagi calon lawan yang bakal mereka hadapi ini sangat berat. Kemungkinan besarnya adalah Kapolda Jateng Ahmad Lutfi yang mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi.
Jagoan utama PDIP di Jateng adalah Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang, yaitu Hendrar Prihadi. Nama lain yang semula dihembus-hembuskan, yakni Bambang Pacul, tampaknya sekarang sudah menghilang dari peredaran. Kalau mau memenangkan pertarungan di kandang mereka sendiri, di Jawa Tengah, PDIP perlu cepat-cepat mengumumkan calonnya agar bisa segera menandingi kampanye terselubung namun masif yang sudah dijalankan oleh calon lawan. Selain itu, mengingat beratnya lawan yang dihadapi, tampaknya PDIP harus tetap memilih jalan berkoalisi, menerima cawagup dari partai lain, dari partai berideologi Islam buat melipat gandakan kekuatannya. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa Timur. Di ujung Pulau Jawa ini, kandidat terkuat adalah Gubernur incumbent, Ibu Khofifah Indar Parawansa. PDIP ada peluang ikut menyokong Ibu Khofifah. Pembicaraan sudah dijajaki, tapi tampaknya mereka akan kesulitan mengajukan cawagup buat jadi pendamping. Sebab sejauh ini Ibu Khofifah bersikukuh untuk tetap maju dengan pasangannya selama ini, yakni Emil Dardak dari Partai Demokrat. Kalau harus berhadapan dengan Ibu Khofifah, tampaknya PDIP bakal memilih berkoalisi dengan PKB yang jadi pemenang Pileg di Jatim. Kalau ini terjadi, PDIP hanya bisa mengajukan calon wakil gubernur. Bisa jadi kader darah biru mereka, Mbak Putih Guntur Soekarno, keponakan dari Ibu Mega, dia bakal dimajukan lagi seperti di Pilgub Jatim di tahun 2018 yang lalu. Kalau ternyata nanti nggak berhasil berkoalisi dengan PKB dan PDIP harus jadi partai terbesar dalam koalisi lain yang bakal terbangun, kemungkinan nama yang lebih populer dan menasional yakni Menteri Sosial dan mantan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini yang bakal dimajukan buat menantang Ibu Khofifah. Sekarang kita beralih ke kandang banteng berikutnya, yakni Bali. Di Pulau Dewata, PDIP sangat dominan. Mereka menguasai 32 dari 55 kursi DPRD. Dengan modal hampir 60 kursi di legislatif, posisi calon dari PDIP sangatlah kuat. Namun begitu, kabarnya kondisi ini bukan jaminan bahwa Iwayan Koster, gubernur incumbent dari PDIP, bakal otomatis mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Bisa jadi tiket cagup nantinya malah bakal diberikan kepada salah seorang bupati atau wali kota di Pulau Bali yang lebih muda dan berprestasi. Oke, itu tadi perkiraan formasi utama PDI Perjuangan dalam menghadapi pilkada di wilayah-wilayah kandang banteng. Di 5 provinsi besar di mana suara PDIP cukup signifikan. Apakah perkiraan ini bakal mewujud? Ataukah nanti ada perhitungan-perhitungan akhir yang menentukan dan merubah peta kekuatan? Kita perlu bersabar sedikit ya buat tahu formasi akhirnya.